namanya itu rapi, kayak secara teknis penyutradaraan, secara pendekatan ke komunikasi ke pemainnya, gitu benar-benar rapi, kayak nggak ada lubang sedikit untuk bisa mengkritik mereka sih. Oke, gimana ya? Gak tahu ya apa yang terjadi, pembicaraan apa yang terjadi di antara mereka berdua, tapi Raffi sama Harjo itu menepati dan mengerjakan tugasnya masing-masing dengan baik dan benar. Jadi di lapangan pun saat dia lagi direct atau pas lagi ditaruh di prep itu nggak ada yang gonjuan, semuanya benar-benar terjadi seimbang di porsinya. Itu yang agak menyulitkan sih, karena kan biasanya aku bekerjasama dengan dua termasuk gimana ya, gimana sih cara mereka ngedirect, gimana cara mereka berkomunikasi sama pemainnya, cuma ini menjadi sangat khas banget di antara Mario dan Raffi. Pengen tahu juga Rio tuh latar belakangnya dari daerah mana? Aku, kalau papa itu Minang Padang, Minang Jawa, kalau ibu Belanda Jawa. Jadi bisa kick dong, alias bisa lah kan? Kan lahir di Jakarta. Oh gitu. Meskipun kecil tinggal sama Andung di Padang, tapi ya sering kayak makan makanan Padang, gitu, sebut ya arisan sama keluarga Padang. Tapi ya karena dari kecil apa itu berasa Padang. Oke, nanti akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Sekarang aku persilakan para Rio untuk duduk terlebih dahulu. Nanti buat rekan-rekan media juga akan ada waktunya untuk bisa bertanya. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan dong. Jangan deg-degan ya. Yang di sebelah sini. Jangan nanya dulu, jangan nanya colongan, oke? Karena aku mau manggilin duo sutradara yang digadang-gadang oleh seluruh pemainnya dan juga orang-orang yang bekerja sama. Mereka berdua ini dahsyat banget. Mungkin tidak mudah untuk menyutradarai sebuah film berdua, tapi berhasil dilakukan oleh duo sutradara ini. Jadi, ini udah Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan menyambut sutradara Raffi Hidayat dan Kevin Raharjo. Kepada rekan-rekan wartawan sore hari ini, siang hari ini. Boleh, halo teman-teman semua, saya Raffi Hidayat. Halo teman, saya Kevin Raharjo. Oh enggak, Raffi, 25, tinggi, enggak gitu ya? Kayak kumpul. Oh kayak kumpul, Gimana tadi Rio sama Farah sempat dikdukser nih, disutradarai oleh dua sutradara sekaligus. Nah, pengen cerita juga rekan-rekan media, boleh nggak di-share gimana caranya kalian menyatukan visi, misi, dan value dalam mengelola film ini? Mereka dikdukser, kita juga kayaknya aja ya. Oh iya, gitu. Karena kan ini adalah film pertama kami dan di PH Kangungsi Pictures kita sangat suka dan sangat kagum sama Abang. Dan tahu bahwa kalau kita kerja di PH tersebut kita harus mendapatkan meraih standar sesuai dengan itu juga gitu. Soalnya kan kita satu guru yang sendiri tim, jadi kita ada di Duksar juga, tapi kemudian karena di satu sisi begitu kita harus up to that standar, tapi di sisi lain dengan tim yang bekerja adalah tim yang sering bekerja dengan film-filmnya Bang Joko, kami juga sangat terbantu sekali. Jadi visi kita diwujudkan bahkan lebih bagus daripada yang kita bayangkan. Dan ya basically kami setelah beresin skrip dan kemudian kita baca treatmentnya, kita bareng-bareng semua sih dari awal. Kita bikin treatmentnya bersama, kita bikin shot listnya bersama, dan kemudian kita direct pemain juga berdua. Dan itu semua karena di Kangungsi Pictures dan film pertama kami, ya kita harus setiap tahap kita present dulu aja ya, present dulu ke produser, ke Bang Joko dan Bagia gitu. Jadi supaya standarnya terjaga gitu. Jadi gimana Jo? Jadi aku juga bikin film ini sebaik mungkin gitu. Jadi kita bekerja sama memberikan yang terbaik. Gimana ceritanya sih bisa akhirnya ketemu sama Kangungsi Pictures dan bergabung?
Kalau aku dulu sama teman-teman, aku tuh wartawan dari 2010 sampai 2022 kemarin masih wartawan sebenarnya. Ada harapan guys untuk jadi sutradara. Ada sutradara bisa. Tapi memang mimpi kecilku itu aku dari lahir gede di Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan memang dari kecil itu pengen jadi sutradara. Tapi karena nggak tahu jalan di mana, berpikir bahwa mungkin seluruh wartawan di TV, mungkin kerja di TV bisa masuk ke film, sebenarnya nggak masuk akal ya. Tapi dulu awalnya itu ikut kelas menulis album 2014, kemudian menulis skrip pertama waktu itu sama Lopi Kafir, kemudian diajak abang BBC menulis February Sparkling, waktu itu menulis ya, dan juga Nightmares and Dream. Setelah itu diajak gabung ke Kamusi, director studio Kamusi, dan kemudian ditawarin buat negara ini. Mimpiku kalau ini waktu itu pertama kali itu sebenarnya yang saya waktu itu ada sebuah kompetisi pitching untuk film pendek itu, terus abang dia sama Pak itu jadi komik, terus setelah film pendek itu selesai tahun 2022 dibuat magang di produksi Nightmares. ketemunya di magang gitu, jadi Harjo magang ke sana, aku lagi di writers room, jadi kita sering ngobrol-ngobrol. Kemudian Harjo gabung juga di writers room dan kita sering share ide cerita, dan kayaknya dilihat sama abangnya kayaknya orang ini asik mungkin ya. Yang menyatukan kalian berdua Joko Anwar atau gimana? Kita ada temenan duluan, tapi secara profesi ya dari abang. Oke, keren ya, kita berikan tepuk tangan dong. Itu kan menghasilkan yang jauhnya dari seperti Joko Anwar ya, jurnalis, nulis, akhirnya sekarang cewek ke movie, luar biasa. Nanti teman-teman media juga akan bertanya lebih lanjut, tapi kami persilakan untuk nanti dan biarkan bergabung duduk di meja yang mana. Oke, silakan itu dia bangku panasnya. Yes. Oke, sekarang saya mau undang cast yang lainnya. Kita undang rame-rame aja ya, biar seru ya. Oke, everyone put your hands together untuk Fonny Anggraini, Jordan Omar, Sultan Hampanangan, Gavin Saifullah, Nova Elisa, dan juga Tony Mele. Silakan disapa rekan-rekan media, mau siapa yang mewakili dari cast yang lain. Selamat siang semuanya, apa kabar? Hai. Udah pada kenyang lah ya pastinya. Sudah. Aku atur posisi dulu ya. Oke, pertanyaannya kalau tadi itu enaknya diem ya. Kalau tadi dari apa namanya cast sebelumnya, mereka berdua dengan juga didirect oleh kedua sutradara. Kalau pengalaman kalian seperti apa? Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah berkumpul, sudah hadir di tempat ini. Pengalaman saya di direct oleh dua teman saya yang luar biasa ini senang banget dan menarik ya, karena Kevin dan Raffi ini saling melengkapi. Jadi kami sebagai saya sebagai aktor merasa dari segala sisi itu di support gitu. Jadi karena dua pribadi ini berbeda, walaupun visinya sama ya, visinya satu tentang film ini, tapi cara pendekatannya beda, sehingga kalau buat saya senang banget, saya merasa tercukupi banget gitu sebagai seorang aktor. Sebentar untuk Jordan dan juga bukan pertanyaan yang berbeda. Mungkin untuk David, untuk Nova dan juga Tony boleh
mungkin ada yang ingin ditambahkan pengalaman bekerjasama dengan Raffi dan juga Ayat ya? Selamat siang. Pengalaman saya pernah satu kali dahulu waktu saya lakuin film pertama saya juga bekerja sama dua sutradara, dan ini mungkin merupakan kali yang kedua setelah lama. Tapi of course perbedaan itu pasti nyata karena setiap karakter beda ya. Jadi pengalaman buat saya sendiri bekerja sama Raffi dan juga Kevin. Ya, sebelumnya saya cuma ngobrol sama Pak Joko, dan maybe kali pertamanya setelah kita ada script reading online dan segala macam itu, waktu sampai di Indonesia kita ngobrol, kita bincang soal script, dan buat saya gampang sangat itu karena mereka dalam satu tujuan yang sama, tapi kelebihan yang ada keunikan masing-masing, dan saya cocok banget masuk sama mereka. Saya masih ingat lagi ngobrol dalam nggak salah ya di Bogor tuh ya, waktu situ 2-3 jam kita ambil masa, dan saya senang banget karena saya bisa keluarin apa pertikaian, apa pemikiran dan strategi yang saya bikin, dan waktu kita tahu kita emangnya tujuannya sama segala macam tuh membuatkan kerjanya gampang banget, dan waktu di set emangnya nyata gampang banget itu. Oke, thank you. Kayaknya pengen dengar kami ngomong terus ya. Karena aku pengen menyambut andai dipisah kopi dan gula. Ya kan? Terima kasih loh. Noh, gimana dengan kamu? Aku hanya ingin menambahkan sedikit, tapi berdasarkan pengalaman pribadi aku di lokasi, yang pasti persiapan Raffi dan Kevin itu sangat matang. Jadi memang selain itu aku merasa aman di lokasi syuting, terus merasa nyaman di daerah keduanya. Mereka berdua tuh kalau daerah tuh gak yang berisik yang gitu, daerahnya enggak, tapi tenang gitu. Jadi benar-benar kayak seakan bisik-bisik bahkan gitu ketika mengarahkan, dan itu membuat aku merasa nyaman gitu, karena ketika skripnya sudah matang, eksekusinya juga sudah matang, kita sebagai pemain menjalankannya itu juga enak gitu filmnya gitu. Jadi salut sih buat mereka berdua gitu, yang bisa membuat suasana di lokasi syuting juga sangat terkendali. Boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk sutradara menunjukkan energi dan menyalurkan energi positif juga ya kepada para pemain. Bagaimana dengan kamu? Dan mungkin kalian sekalian bisa diceritakan karakter yang kamu mainkan di film ini. Halo, selamat siang teman-teman media. Pengalaman di karya Raffi ini itu pengalaman yang luar biasa. Yang tadi Bang Fah bilang benar, di lapangan cara komunikasi, cara komunikasi dengan pemain itu pernah banget. Jadi kita juga buat meraninnya nggak stres gitu, dan gampang untuk ngejalanin karakternya gitu. Terus karakter saya di sini boleh dibaca dua ya, langsung dong. Oke, kalau begitu ya. Nah, sekarang sama ini adalah teman-teman seangkatan aku ya, Gibran dan juga Sultan. Mungkin nanti kalau untuk bundo-bundo ini, uni-uni ini udah nempel banget cerita soal paling muda. Gimana dengan kamu kan dari generasi termuda nih? Gimana kamu awalnya tahu nggak sih cerita soal paling muda sendiri? Halo semuanya, selamat siang. Kalau misalnya untuk legenda di Mantan sendiri, aku pasti udah tahu dari dulu kan, di sekolah aku juga diajarin legenda-legenda seperti itu dan cerita-cerita lainnya. Jadi aku dari awal udah tahu cerita dari Mantan. Oke, kalau
boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk cast kita. Silakan menempati waktu yang tersedia. Yes. Mereka adalah sosok-sosok luar biasa yang bermain di Legenda Kelama Kundang. Terima kasih ya, ini udah boleh duduk di mana mau. Yes. Silakan duduk terlebih dahulu, semua ambil posisi. Oke. Sebuah cerita yang udah nempel banget dari kita kecil. Sebuah cerita yang bisa dibilang ini adalah salah satu. Dan juga Zing sama Yudi ya. Yes. Alin Jaya Sirmana, Yasi Bulan, Pak Incong, Zee, Yudi, dan Joko Anwar. Yes. Seru ya, seru banget. Congratulations sekali lagi untuk Convensi Pictures. Ya, silakan. Silakan Bang. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah hadir. Oke, Bang Joko langsung aja. Seperti biasa kalau misalnya Convensi Pictures, Joko Anwar itu selalu ada yang ingin disampaikan, keresahan-keresahan yang relate sama apa yang terjadi dengan kita semua saat ini. Kalau untuk di Legenda Kelama Kundang gimana Pak? Ya, jadi di Convensi Pictures ada aku, ada Tia Hasibuan, ada Ical Tanjung, ada Pinu, Mbak Pinu, Rivina Yuniyata, dan Mbak Neta Anggraini. Kita ketika mendirikan Convensi Pictures sepakat bahwa semua film yang akan kita produksi harus memenuhi dua hal ya, ya. Yang pertama harus sosial relevan, artinya keresahan yang ada dalam cerita itu harus dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, kita presentasikan, kita ceritakan dalam bentuk film. Jadi apakah bentuknya film horor, film drama, thriller seperti Legenda Kelama Kundang, ataupun komedi nantinya, ada juga action, tetap harus relevan ceritanya dan diceritakan secara eksploratif. Jadi tidak mengikuti cara bercerita yang sudah vakum dilaksanakan di Indonesia, tapi kita mau ada eksplorasi. Ya, gimana? Ya, sebab mungkin ingin menambahkan? Sebenarnya sama sih. Paling aku mau garis bawahi untuk kerjasama pertama kami untuk sebagai sutradara ya untuk Rafki dan Kevin gitu. Ini sebenarnya udah sering kita katakan bahwa kami di Convensi Pictures itu selalu berkomitmen untuk selalu dengan aktif mencari talenta-talenta baru yang berani untuk melakukan sebuah terobosan, yang berani melakukan eksperimen bersama kami. Dan di film ini tadi sudah disebutkan kalau Legenda Kelama Kundang ini adalah representasi dari film rakyat yang sudah lama kita dengar gitu. Nah, kenapa kami mengajak Rafki dan Kevin adalah salah satunya kita tahu kalau industri film kita supaya ekosistemnya bisa berjalan terus, kita harus regenerasi. Karena dengan adanya si anak muda ini kita jadi punya semangat baru, punya energi baru, cara pandang mereka juga berbeda sama kita, dan yang paling penting juga cara bertutur mereka itu lebih dekat dengan zamannya, which is zaman sekarang gitu. Jadi kita senang banget bisa bekerja sama dengan mereka karena si film yang cerita yang sudah kita ketahui ini kemudian diceritakan kembali dengan gaya mereka, dengan visi mereka, tentunya didukung dengan kru dan pemain yang luar biasa. Harapannya adalah filmnya bisa jadi sebuah tontonan yang menghibur tapi juga bisa menjadi sebuah bahan untuk pemikiran. Yes, kita nggak sabar pengen nonton ya 27 November 2025. Nah, sekarang mau ngobrol sama penulisnya. Dia tadi udah bilang bahwa ini legenda cerita rakyat yang udah nempel banget sama rakyat Indonesia. Dimana kamu mengelaborasi cerita Legenda Kelama Kundang, dan boleh diceritakan juga kerjasamanya dengan sutradara dan juga Joko dan dia dan Convensi Pictures. Betul, jadi waktu pertama kali dengar dari Bang Joko dari dia bahwa kamu sih mau bikin
reinterpretasi dari legenda Kelam Mayang Jumbang. Jadi ini adalah reinterpretasi dari cerita rakyat yang tadi dia bilang udah sangat lekat pastinya sama kita semua. Aku pun grew up dengan cerita rakyatnya yang menurut aku kaya banget gitu. Cerita rakyat kaya banget dan kita mau bikin ini, dan waktu itu dari Kamensi bilang bahwa kita mau bikin ini jadi interpretasi dengan pendekatan yang baru dan unexpected. Jadi waktu ditawarin mau nggak gitu join untuk tulis, pastinya jawabannya langsung yes ya bang ya. Gitu. Dan ketika mulai diskusi bareng sama abang, sama Raffi, sama Kevin juga sih, sama dia kita udah mulai terpikir gitu. Karena arahnya udah jelas, oke kita mau ini misteri, thriller, psikologis gitu. Jadi kepikir waktu itu what if memang backbone-nya ini ingatan, memori. Nah mulailah dari situ eksplorasinya. Karena kalau dari aku pribadi pun aku selalu tertarik dengan apa ya, the notion bahwa kita semua itu kan masing-masing individu ini kan terbentuk dari apa yang kita alami ketika kita kecil. Dan apa yang kita alami ketika kecil itu ada yang kita ingat, ada yang kita nggak ingat gitu. Dan ingatan-ingatan ini kan sebenarnya warisan ya. Jadi warisan dari orang-orang di sekitar kita, itu pemberian, dan pastinya pemberian dari generasi sebelum kita. Jadi itu initial brainstorming kayak gitu. Prosesnya sendiri itu berlangsung lumayan panjang. Brainstormnya diskusi dengan Bang Joko, dengan Raffi, dengan Kevin, dan sebenarnya waktu itu pun kayak Pak Ical dan dia pun ikut memberi feedback, komentar gitu. Dan yang aku suka tuh waktu pas kita menggodok ceritanya bareng-bareng, kita tuh saling men-challenge ide kita masing-masing gitu. Jadi kalau kerja sama Bang Joko dan Kamensi itu udah pasti tahu setiap karya berikutnya udah harus naik kelas. Jadi ketika kita punya ide, kita saling challenge. Oke, ide ini bagus banget, tapi kita nggak stop di situ gitu. Bisa nggak kita bisa push lagi nggak bikin ini lebih bagus? Jadi hopefully sih kegelisahan kita masing-masing ini karakter, especially kayak dari aku, dari Bang Joko, dari Raffi sebagai penulis gitu ya. Ketika tertuang di dalam satu karya ini itu bisa folded jadi sesuatu yang nanti tanggal 27 November bisa disaksikan dengan I don't know, gue gak bisa jelasinnya karena aku takut spoiler. Tapi pokoknya hopefully bisa menjadi sesuatu tuh yang apa ya, deep gitu aku ngerasanya. Apalagi kan Raffi juga orang Minang ya, jadi hopefully ini tuh kerasa deep dan true untuk legenda, untuk Malin Kundangnya sendiri. Makin gak sabar sampai 27 November hadir ya untuk legenda Kelam Mayang. Pak Ical, ceritanya soal Malin Kundang again and again udah dikatakan berkali-kali, udah nempel banget sama rakyat Indonesia. Gak usah cerita atributnya soal Malin Kundang, pasti orang tuh nempelnya adalah Minang, Kabau, bajunya begini, ininya begini, suasana seperti ini. Nah, gimana tantangannya itu untuk memvisualisasikan legenda Kelam Malin Kundang terhadap sesuatu yang mungkin udah lekat banget sama penonton Indonesia? Ya, tadi penjelasan Pak Joko dan dia artinya kalau dari visual tentunya adaptasi ini kita bikin tetap memisi ya, walaupun kita soal ini modern atau segala, tapi tetap kita pikirin bahwa ini adalah salah satu ceritanya, itu yang paling penting, paling kita harus dikomunikasinya. Jadi tapi tentunya hadir apa ya, suasana yang tentunya nanti bisa dinikmatin sih, sesuatu yang baru sih menurut saya. Kayak misteri ya itu, misalnya Iya. tidak hidup pengen nonton langsung. Dan terima kasih untuk jawabannya. Sekarang untuk Zik dan juga Randy, untuk musiknya sendiri, ini sebuah film yang udah nanti ceritanya orang juga mungkin kali bertanya-tanya ini gimana sih apa namanya bentuknya gitu, seperti apa gitu. Nah untuk musik sendiri apa kesulitan yang kalian rasakan dan apa yang akan kira-kira disajikan? Ya, terima kasih ya semuanya, sama-sama udah pinggan gitu. Ya, bule udah naik ke otak gitu ya kok. Apa ya, kesulitan kita, oke gini deh, menjawab kesulitan lebih kayak ya awalnya kita berkonsep seperti apa ini. Dan sebelumnya lagi juga mau cerita dikit, ini project dengan Joko lagi setelah itu terlalu gue buat kayak Udah lama ya? Jadi pas diajak mau
kemudian kenalan sama Kevin dan Raffi kan. Jadi kayak yang tadi dibahas sama Alim, kalau ada rasa ini baru lagi, fresh lagi, karena jadi kita suka sama experience seperti itu kan. Nah di musik sih kalau kita berdua selalu pengen yang beda dari sebelumnya kan, sama push gitu kan. Untuk yang ini kata kuncinya sih memori ya, karena Malin Kundang kita coba asosiasi apa sih Malin Kundang gitu kan. Jadi lebih ke memori itu dan kalau kesulitan kita tuh mau menjauh dari kebiasaan kita yang suka lebih kayak string atau yang gitu kan. Nah di sini kita berawal langsung dari kayak tentang memori tadi, kita kaitin ke field recording di awal, jadi selalu ada triggernya gitu. Trigger itu adalah field recording itu dimana kita gunain kayak, karena memori kan isinya kepala, kalau kita pikir kan itu suara-suara dan lain-lain gitu kan, dan omongan gitu. Jadi ada banyak tuh di scoring itu nanti didengar, bisa didengar suara-suara yang kita olah ya, kayak ada main basket, ada yang main basket. Kemudian aku kerjanya di New York kan, jadi pas lagi di New York tuh jalan-jalan collecting sound itu untuk dimasukin film ini, itu jadi pemicunya buat kita kerjain scoring. Ini berarti penting banget dong ya Bang ya, karena kan orang bilang kita tuh kalau ngomongin soal memori gampang ke-trigger itu lewat bunyi dan penciuman gitu. Berarti penting sekali ya Bang. Gimana? Supaya maksudnya apa namanya, jangan sampai melenceng dari apa yang ingin disampaikan oleh penulis, sutradara. Ya, mengenai musik ya tadi kayak sudah bilang ya banyak metodologi. Dan yang menarik untuk proses kita proses bikin musik itu juga ini ya apa, proses kita diskusi bareng ya, kita sama Hafti sama Kevin sama Joko juga. Itu sih yang bikin ini jadi apa, terus bilang misalnya nggak cuma kita berdua doang apakah juga apa kita punya pandangan A, apakah kita punya pandangan yang sama atau gitu, sama apa ya, mungkin untuk menggambarin ya selain tadi soal memori juga bisa menggambarin ini musiknya bakal gimana. Zik pernah nanya setelah kita selesai ngerjain, menurut lo musiknya gimana? Gue bingung, juga kayaknya agak liar ya, dan setelah gue pikir-pikir juga emang sesuai gitu sama apa yang karakternya, apa dia emang liar gitu, maka liar kayak gimana ya ada. Oh iya, liarnya sudah terasa. Iya, kita bakal dari ini juga suara-suara yang kita kenal nanti. Oke, kalau begitu terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan untuk orang-orang dari PPH Selama Lingkungan. Kita undang juga semuanya untuk bisa duduk bergabung dengan seluruh rekan-rekan media. Rekan-rekan media, jadi siang hari ini Anda bisa melakukan pertanyaan, Anda tinggal duduk manis ya. Semua orang-orang di balik legenda Selama Lingkungan akan menservis Anda hari ini. Mereka akan berpindah ya, berpindah terus berpindah. Yes. Nah, tuh ya. Jadi nggak usah khawatir. Aduh, kayaknya harus pindah dulu ke sebelah. Kalau selama ini aku sadar ya bahwa ternyata selama ini kita kok nggak tahu ayahnya Malin Kundang. Baru di sini ayahnya Malin Kundang gitu ya. Nah, sekarang targetnya nggak disebut ya soalnya ya. Di cerita targetnya kan nggak disebut ya. Janda, saya tahu ibunya janda ya. Saya nonton Malin Kundang yang dulu diperanin oleh Kano waktu kecil, dewasanya Putri Wijaya, itu sesuai dengan legenda yang kita tahu ya. Tapi melihat tadi sungguh sangat berbeda karena ada ayahnya yang begitu kelihatannya kejam, pakai pisau apa segala ya. Nah, tentang tokoh ayah ini saya ingin tahu, boleh? Ayah Malin Kundang, bagaimana Anda menemukan tokoh ayah Malin Kundang? Gimana aja, susah untuk diceritakan ya. Jadi kalau kami sebut dari spoiler Pak. Oh iya, jelas. Tapi ya lebih ke sini sih bahwa ini kan soal memori. Iya. Karakter kita namanya Alif dan kemudian dia hilang ingatan saat ini dan kemudian seperti kita lihat kan ada yang merasa tidak benar gitu terjadi di kehidupannya sekarang. Yang bisa kami sebut sekarang adalah apa yang terjadi, apa yang membuat dia seperti itu terkait dengan apa yang terjadi di rumahnya waktu dia kecil di kampungnya dengan keluarga.
Itu yang bisa kami sebut. Kalau disebut langsung Iya, spoiler lah. iya, benar. Tapi siapa pemeran ayahnya ya? Kalau yang di depan tadi itu Pak Ical. Oh Pak, oh sudah kameramen, DOP. Ical Tanduk, Ivan. Ical Tanduk sendiri ya? Enggak kelihatan jelas. Di depan ya? Ya, saya kenal Ical. Karena hanya sekilas kelihatan pakai kaos gitu. Menarik sekali ya. Dan memang Anda mengubahnya menjadi thriller. Misteri psikologis. Oke, pertanyaan berikutnya silakan. Ini untuk lokasi syutingnya di Padang sama Jakarta ya? Lokasinya kita di Jakarta sekitarnya. Oh, Jakarta sekitarnya. Jadi bagian kampungnya juga kita shoot dekat sini. Berapa lama itu syutingnya? Sebentar, cuma 16 hari. 16 hari. 16 hari syuting. Ini narasi kan kalau dinamukti ya. Narasi dia pertama ketemu, nolong dari kecil segala. Kenapa Elisa sebenarnya? Nanti tanggal 27 November. Ya kan, ibu Novanya yang apa? Oke, lanjut. Silakan saya. Yang mau nanya, ayo kalian nanya, boleh. Kalau Milikas itu kan kita berangkat dari skenario dulu, skenario terus kemudian dari sana kan sudah kelihatan deskripsinya seperti apa gitu, dan kita kemudian berangkat dari itu, dan selain itu adalah hampir semua karakter di film kami ini mengalami sesuatu yang sepanjang filmnya ya, perjalanannya itu cukup dari A ke Z, perjalanan emosinya. Jadi waktu kami nyari cast, kami juga berpikir bahwa kita harus nyari orang yang mampu dan punya range yang luas kayak gitu. Dan itu juga lumayan susah karena kan tidak banyak pemain di Indonesia sebenarnya yang ya kita coba cari-cari, dan akhirnya dari pengalaman nonton akhirnya kita ketemu orang-orang yang itu mereka bagus banget, bener deh. Jadi pas kami syuting kebantu banget karena waktu prep kelihatan mereka mempersiapkan sekali, sehingga waktu di syuting dan gimana ya, karena setiap gue ngomong gue takut spoiler gitu loh ya, jadi mereka ngasih lebih dari ketika menonton kami puas sekali dengan apa yang itu sih yang bisa totalitas banget, kerja keras kalian, dan semoga itu nggak keluar dari kami aja, dan semoga penonton dan teman-teman juga ngerasain itu sih. Jadi pemain dari karakter sih. Kalau ini kan guna kan, ini berapa persen pengambilan dari cerita sebelumnya buat film ini? Dan ini kan sebenarnya kelam. Kita udah ke-trigger nih dari dulu, kita udah kelam kan. Nah sekarang ini jadi lagi legendir kelam lebih kelam lagi bang. Iya. Gimana? 100% maksud dari cerita Malgundang sebelumnya ya. Kita tahu. Rootnya sama, akarnya sama. Jadi yang di legenda kelam Malin Kundang itu kita lebih ke menginterpretasi dan menggunakan memori ini, dan kemudian mempertanyakan lagi gitu. Core-nya aja ya. Mempertanyakan lagi soal durhaka tidak durhaka itu. Benar. Dan tadi kan semua lihat kan yang ibunya pergi. Saya mau tanya itu, cuman nanti jadi ini, nanti jadi spoiler ya. Spoiler jelas. Dengan trailer kan ada tuh ibunya pergi bawa barang segala macam kan. Saya mau nanya kan itu, tapi itu nanti bakal jadi kebuka ya. Mau nanya apanya mas? Kita bisa ada adegan yang dia malah ibunya yang kabur. Kalau dari trailer ya, iya kan trailer hanya 2 menit. Iya. Jadi
Yang jelas adalah kenapa ini kelam juga, apa yang terjadi di film ini mungkin penonton akan merasa kaget dengan akan dibawa kemana sih cerita ini, mungkin kesana. Pertanyaan saya sih ya, akhirnya ini mau jadi tragedi atau mau jadi happy end? Klimaksnya kayaknya dua-duanya. Lagi komedi. Spoiler nggak nih? Dua-duanya. Ya bisa dua-duanya. Karena lagi-lagi kan perspektif, Pak. Tergantung penontonnya. Tergantung penontonnya. Ayo silakan. Silakan nih, mumpung dua sutradara. Kok nggak banyak ngomong? Ya, ada mau nanya lagi? Ya silakan. Ya. Film ini apakah memasukkan unsur budaya Minang sama rating penontonnya akhirnya berapa? Maksudnya rating usia 13 tahun kan atau 17 atau semua? Udah lolos kan? Udah lolos sensor. Ah iya. 17 plus. 17 plus. Semoga ini boleh disebut ya. Ini udah lolos sensor. Iya kalau udah lolos sensor kan perlu ada LS. Perlu ada. Sama apakah memasukkan unsur budaya-budaya kayak Minang itu atau budaya lainnya? Ada sebagai background. Jadi penonton akan mendengar bahasa Minang. Bahasa Minang ada translating ya? Ada translation. Terlalu susah bahasa Minang. Sebagai latar belakang karakter. Untuk selanjutnya kalian akan bekerja sama tim sebagai brothers, seperti misalnya mau brothers sebagai atau masing-masing untuk next movie. Selanjutnya kayak kita ada satu project yang bareng tapi satu sebagai saudara, satu sebagai produser. Tapi selanjutnya kita BKMC. sedang mencari. Selamat. Terima kasih ya Pak Yani. Ya, kita akan ketemu minimal tanggal 27. Sebelumnya kan ada press screening. Ya, tanggal 20. Mudah-mudahan saya hadir nggak terlambat. Karena saya harus nonton dari menit pertama. Ya, silakan. Yuk, 10 menit. Tony, musik. Saya main film. Pemain ya? Dua-duanya pemain ya? Sesuatu yang baru sekali yang saya lihat dari tadi kan, hal yang selama ini tidak terpikir oleh saya pribadi ya, bahwa legenda Maling Kundang. Ternyata saya nggak tahu siapa ayah Maling Kundang. Saya baru tahu bahwa ayahnya namanya Ical. Selama ini ya? Iya. Semua orang Indonesia pasti tahu Maling Kundang, tapi tidak pernah ada tahu siapa ayahnya. Saya kira ibunya janda, miskin. Dulu sekali, tahun 70 sudah ada dengan Maling Kundang dengan para kecil oleh Maling Kundang dan dewasanya oleh Putri Wijaya. Ibunya Maling Kundang. Ini adalah film yang sangat berbeda ya. Dan saya tadi pengen tahu Tony sama Gambit dalam film ini seperti apa? Bukan cuma nama ya, nama Tony sebagai bukan spoiler ya, ada spoiler. Iya, soalnya ada yang tidak boleh. Ya, itu saja ya. Tidak boleh dibicarakan. Iya. Jangan. Teman-teman silakan. Pekerjaan juga nggak? Pekerjaan boleh. Asal kasih tahu. Oke. Nanti nama nama karakter nggak? Mau nama doang sih kayak Budi nggak masalah. Nama karakternya boleh. Jadi siapa? Oke, boleh nyebut nama karakter aja. Kalau ini sebagai siapa namanya? Saya sebagai Iqbal. Iqbal ini seorang pengacara. Sampai sih. Kalau saya sebagai Jamal, ya saya orang yang mempersulit. Next.
Gitu. Ya pertanyaan selanjutnya. Kak Gambi kan ini dari Malaysia ya. Nah, Kak Gambi kan ini dari Malaysia ya. Apa sih yang membuat Kak Gambi ini tertarik untuk terjun ke film Malin Kundang ini? Saya sebenarnya even di Malaysia juga saya pick and choose segala skripnya saya. Jadi ada kalau karakter karena bagi saya sebagai seorang pemain bukan hanya skrip atau karakternya aja kan, kita harus tahu sutradara, tim, karena satu perkara yang sama approach-nya bisa berbeda. Waktu kita bikin sesuatu film itu, nah tujuannya apa? 100% di bioskop aja ataupun ada layer-layer lain. Kalau punya layer-layer yang lain juga, yang ini juga mungkin ada. Jadi cara kita terjemahkan itu beda sama look and feel. Jadi itu semua detail. Jadi saya suka banget sama benda yang challenging, yang beda. Dan even kalau waktu saya di Malaysia, saya juga produce, but buat main, saya akan pilih karakter tim. Bukan semuanya harus main, saya pilih. Ada kebanyakannya juga, walau bukan main, saya pilih. Karena cara bekerja, cara thinking, cara objektifnya, berapa persen buat apa segala macam. Jadi pasti waktu Abang Joko call saya minta skrip segala macam itu dan saya tertarik banget. Iya, sama timnya. Itu penasaran banget buat saya. Saya punya teman di Indonesia juga kayak Brohon semua itu. Jadi mereka juga maybe ada kesamaannya. Jadi the script sometimes can be detail segala macam ini, tapi timnya juga yang harus mendukung bareng kan. Ya, jadi perkara-perkara itu buat saya. Oke, makasih. Yang lain? Menarik. Bahasa Indonesia bagus. Harus lancarin lagi. Nah, tapi itu mungkin yang menjadi kesukaran buat saya karena dulunya saya sering ke Indonesia. Saya udah produce 2-3 kayak travel show gitu. Udah lama, lebih 10 tahun dulu di Bandung segala macam. Waktu ditawarin film ini, kan sebelum ini kita punya pandemik kan. Jadi waktu mulanya pandemik di Malaysia juga gue punya ramai teman club Indonesia, kita main sepak bola setiap minggu, jadi kita bisa bicara itu. Tapi waktu mulanya pandemik itu gue langsung sama sekali nggak ngobrol atau praktik bahasa Indonesia. Setelah 5 atau 6 tahun dipanggil Abang Joko, waktu itu saya merasakan aduh kenapa nggak tahu lebih awal, jadi saya bisa lancarin masalahnya. Jadi mungkin itu yang menjadi kesukaran dikit buat saya, karena sebagai seorang pengacara panjang, terus kita bukan hanya menghafal, kita harus paham itu apa, jadi itu natural banget gitu. Jadi itu mungkin dikit, tapi oke. Banyak bahasa baru kalau pengacara. Iya, pengacara juga itu di Malaysia di is like post, peguam adalah pengacara. Jadi oh ini pengacara tuh lawyer gitu. Menarik sekali. Walaupun benar tidak ada yang supporting pemain, ya tetap semuanya penting. Semua penting. Bukan banyak sedikitnya scene itu. Oke, ganti lagi, ayo jangan nanya. Silakan, mau nanya. Udah tadi. Udah. Boleh ganti lagi. Masih berapa menit lagi? Musik ya. Karyanya juga. Iya. Ada proyek di iya. Karena kan saya dari karakter lagi iya. Saya berdua udah di sini kok. lagi di sini. Yang luar fisik, yang di luar negeri fisik ya. Di Amerika. Oh ini kita langsung aja ya. Ini Jordan yang jadi air kecil. Anaknya dia. Sekarang ya
semua orang Indonesia udah tahu. Ada satu hal yang mereka nggak tahu dan baru sadar setelah menonton film ini, yaitu siapakah ayahnya. Ternyata saya baru tahu kalau ayahnya itu Ical. Iya. Bang Ical ikut ya? Iya, jadi saya tahunya kebetulan iya ya. Oh, dari kecil saya nggak pernah tahu ayahnya, karena saya kira ada janda. Dari janda miskin gitu loh, sama ibu ya. Gitu. Jadi sekarang sudah terkuak ya rahasia. Salah satu rahasia itu bahwa ada ayah yang cukup kejam. Kalau kamu anaknya Fadina. Iya. Oke, sekarang kamu. Silakan tanya. Ayo kita tanya kepada ini salah satu artis tenaris masa kini. Ya. Loh. Iya. Sebenarnya ya, ayahnya tetap punya cerita kalau dia tuh nggak tahu isinya. Jadi sebenarnya aku baby aja sama iya nggak pernah tahu. Jadi aku baby aja. Tapi kalau misalnya yang susah itu mau memahami emosi yang dirasakan anak, dia kan ayahnya jadi aku benar-benar memahami apa yang ayahnya rasakan. Tapi kalau masalah dia lupa sama ibunya sendiri, kayaknya aku nggak terlibat ya. Karena aku nggak pernah tahu gitu. Seperti itu. Sayangnya tidak. Sayangnya tidak ya. Bahkan ada dialog juga nggak ada komunikasi. Padahal kita juga belajar. Di versi Jakarta ya. Tapi aku jadinya dan kayaknya karena kan ayah aku juga nggak pernah kayak dulu itu udah pernah jadi nggak terbiasa. Apa ya? Kelas 1 SMP. Oh, udah kenal. Tahun ini 13. Oh ya, cucu saya kelas 6. Dua tahun yang lalu. Hebat sekali. Dan ini film berapa? 15. Saya tahu kok udah nangis. 15. Udah pernah dapat piala? Semoga ya. Oke, Koni. Kamu termasuk di Laris tahun ini punya lebih dari 10 film yang tayang tahun ini. Sampai hari ini ada Total dari dulu. Dan tahun ini aja banyak banget. Belum habis loh ya bulan Oktober. Oke, ayo nanya ke Koni. Apa nih? Itu apa aja yang buat menarik di Pratama ini adalah ini bukan tentang ibu yang biasa, kan sering banget ya tawaran datang ke saya jadi ibu, benar. ibu apa lagi gitu ya, kayaknya monoton aja gitu. Tapi yang Ama ini ada beda karena satu ada bahasa Minangnya, ada dialek itu kan saya tidak biasa sehari-hari pakai bahasa Minang, jadi tantangan pastinya. Yang pertama pasti latihan sama Raffi karena Raffi kan dari Payakumbuh. Tapi saya juga langsung cari teman saya yang perempuan yang orang Minang. Latihan lah sama teman saya itu salah satu cara saya selain juga lihat-lihat YouTube gitu ya. Untuk membiasakan aja. Membiasakan dialek dan dialog dengan bahasa. Sebenarnya enggak semuanya pakai bahasa Minang. Logat-logatnya saja. Karena kan apa nih? Pakai logatnya. Apa ya? Hamak lupa. Ini tadi udah ada sih sebenarnya. Terus yang kedua tantangannya adalah karena Ama ini memerankan Ama butuh emosi yang cukup dalam
range keaktorannya diuji dari A ke Z, jadi benar-benar apa ya, swingnya tuh agak jauh. Kelihatan tadi Ama saat Ama bahagia bertemu dengan Ali, tapi Ama juga patah hati ketika Alinda juga mengenali Ama ini siapa gitu. Kan emosinya ada berlapis-lapis. Jadi ketika saya ditawari ini, saya langsung iya sih, harus sih diambil, karena disinilah saatnya saya untuk apa ya, mengeksplor layer-layer emosi yang ada. Semoga bisa diterima. Mbak Wani, butuh berapa lama untuk penyelaman karakter untuk berperan sebagai butuh beberapa minggu ya, karena begitu ketok palu nih jadi si Ama nih, saya langsung ngerjain PR. Pertama kan pasti dari sisi bahasa itu dulu, karena bagaimana saya bisa pede memerankan satu karakter kalau bahasanya saja, dialeknya saja saya nggak bisa. Itu dulu. Kemudian proses readingnya yang menarik adalah readingnya itu saya nggak pernah reading sama dia. Sengaja, menurut Raffi dan Kevin sengaja supaya ada kesan canggung, ada kesan sudah lama tidak bertemu gitu kan. Nah, jadi saya hanya reading dengan dua sutradara ini, diskusi gitu ya, kedalaman karakter, banyak sekali yang saya ingin tanyakan tentang karakter Ama ini karena kompleks gitu ya. Jadi berhari-hari dan saya juga nonton beberapa film yang menurut saya ada ini bisa nih dipakai untuk referensi gitu ya. Sampai di klinik, jadi baru ketemu sama Rio itu di klinik. Ya itu memang gayanya dibikin strategi ya. Jadi canggung kan nanti canggung gitu kan. Rio canggung, aku canggung. Tapi itu yang mau di betul mau ditangkap. Menarik sih kerjasama sama Raffi dan Kevin. Walaupun baru ya. Mereka tuh matang sih dari sisi mereka sangat matang dan mereka sangat terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan dari kita. Jadi kayaknya nggak begini deh. Kenapa ini nggak begini? Jadi mereka terbuka diskusi jalan banget. Betul, masukan juga. Bahkan ada satu hal masalah make up aja. Saya sebenarnya agak deg-degan karena saya jadi Ama tua. Saya masih 20 kan. Nah, oke. Iya. Oke, foto dulu dah. Iya, saya kamu harus rolling. Oh iya betul. Rolling ke meja berikutnya. Oke, kita ketemu Nova Elisa. Tadi yang narasi dalam trailer kita dengar kan narasinya apa yang di yang Nova Elisa ya. Coba Nova Elisa dan dia ini kan kecil ya, Rio di mana kecil. Tiga kali namanya Alif gitu kan. Jadi sebenarnya ya intinya poinnya adalah di sini sebagai perempuan Minang, sebagai pemegang rahasia di masa lalu. Itu aja sih bisa. Iya nggak boleh, nggak bisa cerita banyak. Tapi yang pasti di sini perempuan Minang itu aja udah menjadi tantangan tersendiri ya, karena di mana kita di sini full berbahasa Minang, terus bersenandung dalam bahasa Minang juga, proses belajarnya juga lumayan itu berbulan-bulan ketika kita menjalani. Jadi apa namanya sangat spesial sekali, istimewa gitu. Jadi dapat peran ini jadinya berproses dengan bahasa Minang menjadi orang Minang. Padahal aslinya Aceh. Oke. Ya, Sultan. Selain dari
kita tetap sebagai bapaknya galak dan akhirnya berantem sebabnya karena yang itu ditonton tantangannya ini sih dibahas karena bahasanya bahasa Minang, bahasanya orang Medan, bahasa Medan sama bahasa Minang itu kan beda jauh ya, lama banget ya. Itu beda, dikasih berapa minggu untuk pelajari bahasa Minang, tantangannya juga menjadi ini sih bangun trauma masa kecil si Alif ini. Kamu tahu nggak menjadi Malik Undang dalam film Malik Undang dulu? Karena pada waktu kecil, dewasanya Putu Wijaya. Itu film pertamanya sih. Dan kalau tahu dia kan juga medali. Yang menariknya kan di sini kan dikemas secara modern. Beda sekali. Bukan kita nggak usah ikut Malik Undang legenda itu ya. Dan secara visual itu kan kita baru trailernya aja udah bikin merinding di semua. Ini kelihatannya tuh. Oh, udah Nolan. Iya, memang ceritanya sendiri itu juga pelang. Bayangin semua orang dari kita kan membawa masa lalu tersendiri. Amnesia, lupa masa lalu. Itu yang pengen tahu. Satu pertanyaan aja ya. Ini nanti kelihatan jadi happy end kan atau nggak gitu? Mulai jadi misteri. Iya, namanya ini juga misteri kan, dari psikologis thriller. Jadi ya sesuai lah. Udah gitu nggak bisa banyak cerita. Mungkin nanti ketemu pada waktu tes screening. Ada berikutnya. Untuk Tenova sama Sultan, ini syutingnya pas setiap scene ini membutuhkan waktu berapa lama? Setiap adegannya? Seharian ya? Kita berperan juga dengan pemain yang lain. Jadi ya selama di lokasi sih bisa terus belajar sama ketika dialog dalam bahasa. Tapi secara proses sebenarnya kan kita syuting itu memang matang skenario udah matang, buat sutradara yang udah matang. Jadi pemain datang ke set panggung padahal mereka baik. Jadi kita tuh pemain energinya keserap juga ke kita dan masuk di situ yang semuanya tuh persiapannya di matangnya. Oh Sultan? Sama seharian juga iya jadi pemain by the way itu readingnya tuh ada beberapa minggu dan kita satu hari. Syutingnya cepat. Syutingnya cuma sehari. Edinya lama. dan adegan Dan pada waktu menulis pun kita harus hati-hati. Soalnya modern informasi secara
tahun 2025 Iya. Oke. Iya, udah pernah mengalami baru tahu. Pertanyaannya aku nggak tahu dari kecil. Semua Indonesia tahu main kundang, tapi tidak ada yang tahu siapa ayahnya. Ternyata Ica Tanjung. Betul. Betul, gue tahu. Dalam jadi saya yang bakalan membuat ini jadi total ceritanya kejam. Kejam banget itu gimana? Produsen dan kok di sini ngapet jadi pemain dan DOP. Pemain ya apa juga? Ya DOP. Ini kan produser. Enggak, aku Penulis. Tapi concernnya di sinematografi. Itu progresi banyak piala. Amin. Ayo kita mulai. Ada kesusahan nggak Mbak Alin untuk membuat naskah film Malin Kundang ini? Skenario-nya. Kesulitan mungkin lebih ke challenge ya, tantangan. Kalau tantangan pasti ada, setiap kali tulis skenario mungkin ada tantangan sendiri. Khususnya kalau di Malin Kundang mungkin tantangannya untuk menyajikan ini sebagai sesuatu yang baru, tapi juga rohnya itu tentang Malin Kundang, tentang ibu dan anak. Jadi mungkin itu challenge paling besar. Kamu disuruh sebut Ical apa Faisal? Ical aja. Iya. Ini nama KTP kamu kan Faisal. Jaisal. Ayo, silakan. Oke. Kalau untuk sinematografi di sini apa ya pasti serve the story itu udah pasti. Cuman kalau ditanya challenge tadi mungkin saya sama seperti Ali, challenge-nya adalah bahwa gimana sih kita bercerita bukan asli Malin Kundang reinterpretasi ini jadi modern itu mungkin nggak serta-merta kita tiba-tiba kita bisa bikin modern apa segala macam, tapi bagaimana tetap ini bisa dekat sama keseharian kita sebagai bangsa Indonesia sama penonton film Indonesia. Tentunya mungkin kalau misalnya orang luar melihat ini juga menjadi sebuah hal yang unik yang dan secara otoriter tentu universal ya, tetap bisa dinikmati di seluruh dan konteksnya penonton gitu ya. Nah ini itu aja sih challenge. Nah, maksudnya nggak serta-merta kita bikin gambarnya looknya bagus aja apa segala macam, tapi ya itu bikin naik turun bahwa ini tetap relate sama karakter sama cerita ya seperti biasa. Dan kebaruannya di sini buat kita adalah mungkin kita pakai lensa yang berbeda yang nggak umum dipakai di film-film lain. Kita sedikit sedikit ada distorsi lah di setting jadi kita menggambarkan bagaimana sih karakternya sedikit disorientasi lah ya secara pikiran atau secara hari-hari kita bikin itu sih Pak. Dari lihat trailer tadi memang gambarnya kelam gitu sesuai judulnya. Jadi kayak Nolan suram. Itu memang kita sepakati director, produser semua ya ini memang Malin Kundang kenapa ditambahin legenda kan ada maksudnya ya. Jadi mungkin kita tahu semua dari Malin Kundang Tiga Mensi mereinterpretasi tambahin legenda kelamnya. Jadi ini yang ininya gitu. Jadi pasti kalau dari situ aja pasti mungkin pengen membawa penonton apa sih yang berbeda di tawarannya karena ada level legenda kelam itunya sih. Jadi mungkin ya gambar ikutlah sedikit Pak ke area situ. Sesuatu yang disampaikan di sini itu amnesia temple.
syuting di Padangnya Tolek nggak ada, tapi kita Ayo, berapa lama Mbak penulisan untuk film ini? Kalau penulisan mungkin total 6 bulanan kurang lebih ya, 6 bulan, 7 bulan. Berapa gelap gitu ya? Oh, sampai puluhan gelap kali. Total enggak, total 3 gelap gitu. 3 gelap, cepet 3 gelap lancar. Karena itu tadi kita kalau di yang lain sebelum mulai nulis skenario nya itu proses bangunan ceritanya itu yang skripnya udah mati banget. Jadi di situ ketika skripnya sih ketika ngikutin bangunan itu aja Pak. Jadi di Kamensi itu terbiasa terbuka dari awal. Ini cerita double nggak diproduksi. Jadi kalau ceritanya kemana-mana tuh, maksudnya mungkin nggak sih kita produksi, kalau nggak mungkin kan pasti di supaya mungkin iya. Nah jadi dari awal banget diskusinya udah kayak gitu, baik dari lokasi, baik dari ya apapun itu. Jadi ketika skripnya jadi itu bangunannya udah pokok lah. Jadi nggak ada lokasi lagi. Iya. Jadi nggak bisa dari susah. Nah itu sih jadi efektif sih Pak. Gitu. Pas dia lokasi. Nah makanya kadang saya kasih masukan juga dari pas mereka lagi training, mereka lagi ini, kadang-kadang saya dipanggil untuk ini mungkin nggak kita syuting kayak gini, gimana caranya. Jadi mereka firm, makanya mungkin kalau bilang tadi tidak terlalu banyak revisi kok, karena memang bangunannya udah bareng-bareng kita coba diskusiin. gitu. Kita tahu kita ya eksplorasi belajar kita ditanya sama les yang datang. Mungkin paling gudangnya orang udah tahu. Iya. Itu gudang mungkin orang awam belum lihat dikasih lah level. Kira-kira gitu Pak. Untuk yang sinematografinya menggunakan berapa kamera di lokasi syuting? Enggak, yang ini karena cukup harus intens Pak. Jadi kita nggak maksudnya karena intens kita nggak bisa terlalu takut kita di sebatas itu. Jadi kita harus tegas sama pemain. Betul. Kita ngomongin isi kepala orang. Gitu. Jadi ya udah. Akhirnya keputusannya kita pakai, tapi tetap ada 2 kamera waktu itu untuk coverage. Ada beberapa untuk ambil istilahnya apa, tolong suasana. Bukan dengan kebanyakan sabar karena Rio masuk ya ada suasananya, tapi ya nggak bisa dipikirin Pak, nggak apa-apa. Ada hutan, ada Rio. Aku menangkap banyak dari coba aku juga ada memori, ada kelam. Oke, yuk foto. Ya enakan begini. Coba kalian menghadapi pertanyaan yang hampir sama pasti beda. Soalnya beda. Seru banget sih. Biasanya kalau di press conference ada yang kata lewat karena waktu terbatas. Oh nggak lihat ini siapa yang nanya sih? Iya. Oke. Ayo kita akan mulai dengan produser. Dua-duanya produser yang Jokan. Jadi ini yang gua ingat ya, sangat berbeda dengan Malik Tunggal yang diketahui oleh orang Indonesia ya. Dulu ada filmnya Malik Tunggal yang main Lano kecil, dewasanya Putu Wijaya. Tapi ini something new sama dia, dan untuk pertama kalinya semua orang se-Indonesia mengetahui siapakah Ayah Malik Tunggal, siapakah Ayah Alif. Ternyata Ical. Gak usah duduk di sini. DOP kita aja dari sana. Apakah dia? Dari tadi dan
ayahnya begitu kejam dan ternyata Malin Kundang itu menderita amnesia temporer. Oke, teman-teman, kita mulai penjelasan atau apapun yang jangan spoiler. Yes. Pertanyaannya apa? Kamu bisa ada pertanyaan? Pertanyaan ini kalau ngomong tentang ini karena kita sangat mencegah spoiler ya. Ya jadi. Munculkan dulu. Selalu ada batasan. Jadi sampai tanggal 27. Enggak sih, kita cerita. Karena cerita ini nggak ada plot twist ya. Nggak mungkin pas ada plot pasti ada. Jadi tadi seperti yang diceritakan sama Alin bahwa film ini kan ada reinterpretasi dari sebuah cerita rakyat. Kenapa kita memilih Malin Kundang? Karena Malin Kundang adalah cerita rakyat yang paling populer. Makanya kan sekarang masyarakat nggak begitu dekat dengan cerita rakyat lagi ya, apalagi generasi muda. Tapi kalau misalnya Malin Kundang, at least anak-anak muda, bahkan generasi yang paling muda sekalipun mereka pernah mendengar gitu. Yang lain mungkin mereka belum mendengar atau apa, tapi kalau Malin Kundang mereka pernah mendengar. Nah, ini kita jadikan pintu masuk untuk memperkenalkan kembali pentingnya cerita rakyat untuk dilestarikan. Karena apa? Kita percaya cerita rakyat yang ada di Indonesia dan mungkin to some extent di seluruh dunia adalah cara dari orang tua mengajarkan nilai-nilai luhur ke anaknya. Kalau misalnya hanya diceritakan dalam bentuk ceramah mungkin tidak terlalu menarik, tapi diceritakan dalam bentuk cerita mungkin akan lebih masuk ke sistem kita gitu, ke proses berpikir kita. Nah, oleh sebab itu kita berpikir bahwa cerita rakyat yang kita mulai dari Malin Kundang ini harus dilestarikan. Nah, kenapa kita tidak memilih cerita yang keleketipnya sama, tapi kita melakukan reinterpretasi ulang? Karena kita percaya kalau misalnya kita menceritakan cerita yang sama, ada seorang anak, terus dia merantau, jadi orang kaya, kembali ke kampung, tidak mau mengambil orang tuanya kan, ya pemenceriknya yang tidak pernah diceritakan, tapi kita kembangkan sedemikian rupa, nilai-nilainya masih sama, yang ingin disampaikan masih sama, tapi kita lakukan beberapa hal. Yang pertama kita lakukan dekonstruksi, jadi bukan sekedar kita terima aja bahwa Malin Kundang itu durhaka, tapi durhaka karena apa? Kenapa orang tuanya sampai tidak diakan sebagai? Jadi sebenarnya bukan melulu tentang sesuatu yang sudah pernah kita dengar lagi dan lagi, tapi bagaimana membuat cerita ini lebih terupdate sensibilitasnya dengan masyarakat sekarang. Tujuannya adalah untuk melestarikan gitu. Terima kasih. Jadi kami sebenarnya membuat beberapa film lagi yang diangkat dari untuk saat ini baru Malin Kundang, belum ada. Indonesia kaya sekali, banyak sekali, termasuk yang sampai lebih mengerikan dari dongeng-dongeng Andersen. Oh, yang paling mengerikan dari Malin Kundang kita punya Timun Mas, Andi Lumut. Itu penting ya. Andi Lumut itu malah seks ya. Karena ada Yuru Kangkang. Yuru Kangkang, tahu Yuru Kangkang. Yang paling mengerikan adalah ya, kalau kau pernah dengar Nyai Dayang Pucuk Pelumpang, itu mengerikan sekali. Itu ya dia memanjat tangga bolok. Ya, yang satu tangan putus, kaki putus, itu sangat mengerikan. Tapi bagaimana membuatnya walau-walau. Ya makanya kalau misalnya kita bikin sesuatu plak-plak agak susah. Tapi kalau kita bikin modern mungkin orang lebih gampang mencerna. Harus begitu. Harus di tadi menarik ya. Iya, menarik ya. Sebagai gelap suram dengan amnesianya si Dewa itu. Gue mau teringat pada tapi belum tahu di amnesia apa belum kita ceritain loh. Mungkin dia pakai lupa. Kadang-kadang gini. Ada orang karena mengalami hal yang sangat berat bisa kita lupakan, nggak mau ingat. Ada beberapa kasus seperti itu. Jadi bukan karena amnesia, tapi karena memang dia menolak untuk mengingat aja. Karena gara-gara apa? Karena mungkin yang dia alami berat banget. Menyakitkan. Awalnya kan udah dari udah ada bagaimana ibunya terluka oleh Dewa. Iya.
seenggaknya bagi gue udah jadi si Ica tidak banget misalnya walaupun belum nonton oke. Ya kan kadang-kadang ada nggak mau ingat jadi kita lupa kita pernah mengalami ada balok Bang, ini nanti kategori usianya masuk usia berapa? Kan kalau cerita akhir kan 13 ke atas, ini 17 ke atas ya. Tapi kenapa 17 plus? Karena mungkin kita nggak membatasi gitu. Konsekuensi dari cerita ini kan kata Pak Ian tadi, cerita lain itu sebenarnya kan violent ya, ada violent gitu ya, keras. Kalau Hans Christian Andersen kan semuanya sangat manis kan. Orang Indonesia kan Disney. Kultur kita kan memang keras ya, maksudnya penjajahan apa segala macam. Jadi kalau misalnya kita coba kayak safe gitu kayaknya akan kurang sampai. Orang kita kan ngomongin trauma ya, intergenerational gitu. Kapan-kapan lo bikin katalog deh. Aku pengen banget Pak. Kok bikin anak udah lama Pak? Pengen banget. Tapi nggak mau itu tapi nggak mau kecil harus besar. Sudah kompleks banget. Sangat keren banget. Mungkin editionnya harus siapin itu waktunya Pak. Itu waktunya. Puluhan M-nya juga. Ada lagi tuh. Satu menit. Oke, foto-foto. Oh ya, ini satu lagi. Kenapa alasannya memilih karakter Mas Gambi di film Malin Kundang? Casting. Casting semuanya. Semuanya casting. 17 kandidat. Tapi memang kita tuh berusaha mencari pemain atau mencari kru memang tidak hanya kita lihat dari Indonesia, tapi kita lihat dari negara-negara Kayak Bron kan dulu casting. Tapi bahasa Indonesia bagus banget. Bagus. Karena kalau pakai gue, kalau mau cerita rakyat, Nusantara. Iya, Nusantara. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, ini dia nih. Halo. Kalau mau paling bagus, wah. Senang sekali. Benar banget. Dengan nonton dari tadi, dari awalnya narasinya tadi. Yang berbeda di sini adalah ternyata dia bakal mana si Alif ini amnesia atau ada blok yang di otak. Ya, memang ya seperti yang tadi penulisnya sempat cerita kan, inti dari cerita ini juga mau menceritakan memori dari Malin Kundang modern ini, dan salah satu isu terberatnya ya dia kehilangan memori tersebut. Ada kerangka ingatan dia yang tiba-tiba hilang karena sesuatu dan ada sebab. Tapi kan juga cuma melupakan ibu, dia melupakan istri sama anak. Spoiler. Iya, aku paham. Kalau mau jawab nggak apa-apa ya. Sekarang ke Adina sebagai sang istri. Yuk. Apa ya Bang? Yang saya cerita tadi. Yang kalau percaya spoiler. Menarik sih, karena kan biasanya kita kalau cerita Malin Kundang hanya yang highlight kan hanya si Malin Kundang yang tadi diceritakan gitu kan. Apakah dia memang termasuk dalam orang yang suami mereka sama orangnya gitu. Karena film ini buat saya pikir kalau cerita Malin Kundang itu sebenarnya tidak perlu Malin Kundang. Kita tidak tahu apa yang dia dan sebaliknya kita nggak tahu apa yang dilakukan Malin Kundang kan. Di sini kita akan tanpa menggantikan unsur Malin Kundangnya atau berusaha untuk menggantikan cerita rakyat atau dari ratusan tahun hidup ini.
beberapa ketika dari tadi sangat belajar pada modus sama karena pelaksanaan dan acting Anda. Ya, ini juga mungkin salah satu proyek ini yang saya mau bahas ya Mas. Sebelum Joko sebagai produser dan penulis, ya itu pun juga ketakutan saya itu apakah ada beberapa momen yang sama tapi saya yakin sih di tangan Raffi sama ini akan menjadi sesuatu hal yang fresh yang pendekatannya modern yang paling berat dari syuting film ini paling berat iya kalau dia ada itu makanya kecil mungkin ya untuk menjahit setiap emosinya dari awal sampai akhir supaya ya tanggung jawab sebagai kalau Pak Haji yang paling berat setelah Anda di sini mengeksplorasi anak ketemu ibu yang tidak pernah dikenal oleh suami banyak sih karena banyak hal-hal yang membuat si pemain ini terkejut tentang apa sih sebenarnya kenapa dia bisa berpikir karena sebenarnya karena sebenarnya ada hal yang memang dia tidak mengetahui secara gamblang detailnya karena tidak ada di MPL ini ini film atau baik di Project atau tergantung penonton balik lagi kita ini bisa aja happy ending bisa aja beda-beda takut spoiler polisinya nih romantis banget seperti itu foto-foto tanya dulu Mas nanti ada kesulitan nggak untuk memerankan karakter Bambio dan Mbak Lutfi di film ini dan butuh berapa lama untuk pendalaman karakternya? Kebetulan beberapa tahun yang lalu udah cukup lama kita pernah satu proyek bareng tapi itu konsepnya film pendek dari Lawrence untuk video klipnya Kunto Aji Mercusuar lagi kayak menyenangkan sih karena ya itu Rio dia selalu dan kita juga banyak sama Jordan kan ya kayak di lokasi itu setiap ada break kita main kartu saya sering main catur sama Jordan jadi sering bawa kartu Uno lah kartu Remi itu benar-benar bukan dan Uno yang kartu yang itu ya bukan yang dia main susu iya lain aku satu lagi untuk Dina ini kan nggak hanya sekali kan untuk main acting di Coming and Soon ini ada tuntutan lebih nggak untuk acting di film Malin Kundang ini? kayak gimana kita bisa membuat diri kita terlihat berbeda di proyek yang kemarin kan karena masih setiap proyek setiap cerita itu kan banyak tantangannya masing-masing yang berbeda terus menemukan hal-hal baru di setiap karakter yang aku mainin dan pastinya percaya diri sendiri aja untuk bisa mengeluarkan karakter Nadine udah lagi udah apa main film lagi? Oh ya, gue masih
figuran-figuran. Tapi gue pengalaman sama Joko, film pertama gue tuh sama Joko. Yang penting masuk film itu terlarang sama sih. Belakang sekali. Bayi aja di bawah. Iya. Karena itu di apa ending? Iya, ending. Itu dia pertama jadi figuran, jadi aja. Dia jadi figuran, asal dibilangin muncul ngomong satu dialog. Ini 1 menit. Boleh, minum aja. Minum sini. Makan lagi. Ini udah dibakar. Iya, kamu pasangan sama Yudi. Mas Yudi, Ratulian. Gak pada spoiler. Iya. Berapa kali ini menyenangkan? Betul, Kakak. Sampai nanti tanggal 27 itu sebenarnya itu kan udah press payment ya. Masih press payment kan udah seminggu. Oke, kita mulai dengan dua komposer. Apa? Komposer. Musik tadi dengan trailer hanya 2 menit, tapi musiknya udah ditekan dan bawahnya tuh kayak film atau horor. Ya, bukan sesuatu yang memang sesungguhnya yang ini musiknya gitu harus ayo silakan kalau orang Indonesia pada kiblatnya iya kiblat kalau minum kelam gitu ya yang agak susah dimengerti oleh awam tapi dinikmati orang bisa nikmati ini kadang-kadang nggak kita ya boleh ya ditanya jadi kayak musiknya tuh musiknya kalau musik yang menjiwai musik yang menjiwai musik menjiwai ya yang benar musik menjiwai jadi ya kita nggak tahunya bukan dari kayak legenda kelam Maling Kundang iya emang di kepala kita langsung pikir Maling Kundang tapi yang pertama kita harus lihat dulu skripnya kayak apa kan di skrip kita kan baca kita juga kebayang jadi oh ceritanya beda atau gimana ya seperti kita Maling Kundang terus tambah lagi kita kan jadi musik begitu ada gambar ya kan jadi begitu gambarnya udah lock udah di final edit kita tonton dulu dan baru kita beri ide di situ kira-kira kayak apa nah emang di film ini tanpa bikin spoiler film ini kalau dibuatnya straightforward thriller atau suspense atau misteri yang dark itu juga nggak kayak gitu sih karena kayak yang kita lihat dari gambarnya itu ini ada babak-babaknya gitu dan musiknya akhirnya berwarna nggak cuma gelap aja cuma kalau untuk kepentingan trailer itu kan yang mesti langsung dapet ya kan ini genre yang juga genre-nya tuh lebih genre yang musiknya tuh sih jadi musiknya pun dibuatnya beda nuansa pandangnya gimana nuansa padang musik yang khas Minang gitu mungkin tadi di film ada tapi di trailer kita lihat belum sebenarnya gini maksudnya kalau kita melihat film itu kan awalnya kita kan dulu oh ini dia tentang kebudayaan tentang ini tapi lebih ke akhirnya berarti kayak Zika bilang kita lebih lihat ini cerita tentang apa sih jadi karakternya gimana sih tapi karakternya emang ada hubungan sama Minang ada hubungannya sama Minang gitu. buat emang ada Minang iya backgroundnya iya terus pas selesai dari itu baru kan kita diskusi
sambal apa? Iya, sebanyak apa nih nanti untuk Minang. Sedangkan kan ini kan di film ini kan juga kan tadi kayak tadi si Ali bilang kan adalah gimana kita tuh menggapai generasi sekarang, generasi sekarang untuk cerita legenda-legenda Indonesia gitu. Udah nempel di kepala. Iya, kalau kita tidak tahu gitu. Ya akhirnya ya solusinya adalah ya kita tetap ada unsur Minang itu. Cuma nggak yang sudah begitu, tapi kita dengan instrumen yang modern, ya modern, kita tuh berusaha gitu, kita mendekat ke arah lewat nada. Minang lewat nada. Ini cerita setting tahun 2005, masa kini. Dan aku semuanya juga ada. Apa waktu masih kecil ada dalam cerita ya? Dia kayak paling gendang ceritanya deh. Kan ada pulang kampungnya kan? Iya, walaupun itu dilakukan di Jakarta, ceritanya seolah-olah di Jakarta. Gitu kan? Oh enggak seolah-olah, memang di Jakarta. Oh, di Jakarta. Karakternya gitu. Ada waktu lokasi syuting di Jakarta. Lokasi syutingnya, kan kita kayak gitu. Menurut nanti pemainnya semua syuting menurut Jakarta. Walaupun dalam ceritanya di Padang. Oh iya, berapa Jakarta? Tapi bukan di Air Manis. Iya. Aslinya. Gitu. Yuk, lanjut. Ini komposisi scoring musiknya berapa persen, Mas? Komposisi scoring musiknya berapa persen? Di film ini? Dia di film ini. Saya itu lumayan. Ya ada 70%, 70-an. Untuk soalnya gue tuh masih selalu berpendapat kalau adegan dialog itu kita tuh paling nggak mau ada musik sebenarnya. Semua film pasti ada musik gitu. Itu untuk kasus ini yang dirasa perlu untuk kita tuh kasih layar lain lah kayak gitu. Jadi ya kayak gitu lah. Maka kalau gue bilang mungkin agak lebih dari 60 itu 70%. Mungkin ada satu yang menjadi dari segi ada kan lagu dalam film. Ada. Oh ada lagu Minangnya satu. Jadi ada OST-nya. OST ada. Nah, jadi 3 lagu. Ada 3 lagu. Lagu baru bandnya di nanti. Bandnya begitu ada Carton sama bandnya, ada satu lagunya sama Jonathan Pardede Batak dari Minang. Boleh disebutin nggak judul lagunya? Boleh. Yang sekitar Popo Go Circuit. Oh, Go Circuit. Terus yang dekatan Sarapan 3 dan Go Circuit. Lagu nggak serem tapi ya belum dirilis. Ntar pas mau pilih ada 3 lagu. Kalau Joko kan filmnya selalu ada. Iya ada soundtracknya. Harus sesungguhnya setiap film sesungguhnya harus ada. Iya. Walaupun film pelan. Tapi yang ini yang membedakan sih menurut pendapat pribadiku sih scoringnya emang bukan yang biasa-biasa gitu jadi nggak hanya sekedar film yang misteri atau film yang dark, scoringnya dark kayak gitu sih emosinya gitu. Kalau musiknya bagus juga. Enggak. Yang kita sadar sama hal banyak kita juga masih kasih ruang kayak maksudnya musik jangan sampai kasih mendalami kayak acting dialog jangan dialog nggak kedengaran jelas karena musiknya betul ya acting kita kadang-kadang musik tuh aktornya udah ngasih tulisan mendapat momen gitu tinggi kita suka kita juga bukan musikal ya maksudnya bukan film musikal atau kita juga bukan lagi mau dengerin lagu kita kan mau nonton film gitu. Jadi emang kasih apa
ya diskusi baru lah. Oh di sini momennya ini, makanya sama ini momen musik atau kayak gitu? Ya biasanya istilahnya itu momen, jadi kayak ini momen sound atau momen music. Ada momen sound juga, kadang-kadang sound tuh bisa ngasih rasa yang kamu itu lewat sound aja, lewat musik aja. Jadi dan momen acting, jadi nonton film tuh buat aku pribadi kalau nonton film aku sadar juga sih, kita lagi momen acting nih, aktornya lagi fokus nikmatin. Masa sediak acting. Ayo, foto dulu.